Bitcoin membuktikan bahwa transaksi keuangan bisa dijalankan tanpa perantara, bahkan menciptakan uang tanpa peran sebuah negara yang memegang kendali atas nilainya. Jadi, Bitcoin adalah uang desentral. Selain uang, apakah hal-hal lainnya bisa dijalankan secara desentral tanpa perantara dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun? Yap, apapun saat ini bisa dijalankan secara desentral, mulai dari pasar atau bursa, asuransi, perbankan, pembiayaan proyek, voting, donasi, kepemilikan aset seni, gaming, apapun itu. Tapi sejak kapan semua ini bisa terjadi? Sejak munculnya Ethereum. Selamat datang di Matahari Kripto, tempat belajar kripto terbaik di Indonesia. Karena kami selalu menggunakan analogi sederhana, penjelasan mudah, dan contoh-contoh yang menarik, sehingga siapapun bisa memahami dan mudah untuk dimengerti. 100 kripto teratas kali ini kita akan membahas Ethereum. Seperti pada umumnya, di setiap mata uang kripto selalu ada proyek di belakangnya, dan kita akan membahasnya satu persatu. Masalah apa yang ingin diselesaikan, seperti apa proyek ini mengerjakannya, apa manfaatnya bagi umat manusia, apa saja kendalanya, dan bagaimana masa depannya. Masalah yang ingin diselesaikan pertama kali diumumkan di tahun 2013 dalam white paper oleh Vitalik Buterin. Kemudian dikembangkan bersama sekelompok programmer yang menjadi founder di tahun 2014 dan mulai live di tahun 2015. Ide awal penciptaan Ethereum platform adalah dengan menggunakan jaringan desentral dan teknologi blockchain, ada banyak hal yang bisa dilakukan selain hanya mencatat transaksi finansial. Blockchain Bitcoin terbatas hanya sebagai pencatat transaksi saja, dan hal inilah yang coba untuk dikembangkan oleh proyek Ethereum agar teknologi blockchain dapat menyelesaikan hal-hal yang lebih kompleks yang berkaitan dengan manajemen, pelaksanaan atau eksekusi, performa, dan tentunya juga pembayaran seperti pada Bitcoin. Proyek yang akan dikerjakan. Sebelum adanya Bitcoin, tidak ada yang mengenal teknologi blockchain. Bahkan dalam white paper Bitcoin juga tidak disebutkan kata blockchain. Blockchain adalah produk yang dikenal setelah penciptaan dari Bitcoin itu sendiri. Dikombinasikan dari teknologi yang ada seperti kriptografi, stempel digital, proof of work, dan jaringan desentral, dengan tujuan menciptakan sebuah sistem yang dapat mengambil keputusan tanpa otoritas sentral. Setelah Bitcoin menjadi populer dan banyak digunakan, barulah orang menamai teknologi yang digunakan dalam Bitcoin ini sebagai teknologi blockchain. Dan setengah dekade kemudian Ethereum muncul sebagai blockchain generasi kedua. Berbeda dengan Bitcoin yang ditulis menggunakan bahasa Turing incomplete yang hanya bisa menjalankan program atau perintah sederhana seperti menampilkan pengirim, penerima, dan jumlah koin, platform Ethereum dibuat dengan Turing Complete System, memungkinkan adanya perintah program kompleks yang dapat dituliskan dalam jaringan desentralnya atau lebih dikenal dengan smart contract. Untuk mengenal lebih jauh mengenai smart contract, kami telah membuatnya dalam video khusus yang membahasnya, tentu dengan penjelasan mudah dan analogi sederhana. Jadi tetap ikuti channel ini karena kami akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Singkatnya, smart contract adalah sebuah program yang dituliskan dan disertakan dalam pencatatan transaksi di blockchain Ethereum dengan tujuan agar dapat mengeksekusi secara otomatis saat persyaratan dari kesepakatan sebuah transaksi telah terpenuhi, seperti pada premis jika maka. Analogi paling sederhana dari smart contract ini adalah sebuah vending machine. Sebagai contoh, pada vending machine snack yang berharga 5.000-an, jika kita memasukkan uang 10.000, maka secara otomatis semua tombol pilihan snack akan aktif dan kita diperbolehkan memilih snack yang ada. Dan jika kita telah memilih, maka mesin secara otomatis mengeluarkan snack pilihan kita dan uang kembalian. Hal ini dapat terjadi karena semua syarat telah terpenuhi, sehingga transaksi dapat dieksekusi secara otomatis. Tapi dalam blockchain Ethereum tidak hanya otomatisasi seperti vending machine saja yang bisa dijalankan. Hampir semua program bisa dijalankan di atasnya dan dieksekusi secara otomatis dengan tujuan agar di setiap kontrak atau perjanjian dapat dimitigasi terjadinya manipulasi data dan human error. Manfaat bagi manusia. Ethereum membuka babak baru dalam kreativitas, inovasi teknologi, dan bisnis di dunia. Setelah gagasan revolusioner keuangan desentral oleh Bitcoin, Ethereum membuka peluang adanya sistem desentral di segala bidang. Ribuan usaha tercipta, jutaan pekerjaan terbuka, kreativitas dan inovasi tanpa batas. Selain itu, dominasi dan kontrol kepada individu secara berlebihan dari entitas-entitas sentral dan perusahaan-perusahaan dengan kapital besar saat ini sudah mulai tergantikan dengan adanya
alternatif bisnis dan hiburan berbasis teknologi desentral. Ethereum ini adalah platform atau sarana yang dibuat untuk bisa menjadi landasan dalam menjalankan ekosistem bermacam-macam aplikasi desentral di atasnya. Sama seperti sebuah supermall yang menjadi infrastruktur dan banyak toko-toko yang menjalankan bisnis di dalamnya. Dan supermall ini juga membutuhkan uang sebagai media transaksi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ethereum juga membutuhkan uang dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, diciptakanlah Ether sebagai mata uang yang berlaku di dalam blockchain Ethereum. Ether adalah native currency, sehingga bisa disebut sebagai koin kripto. Selain digunakan sebagai media transaksi, Ether juga digunakan sebagai upah bagi para node yang menjalankan jaringan desentral Ethereum, sama seperti miner pada blockchain Bitcoin. Tapi kegunaan terbesarnya adalah sebagai biaya dalam mengeksekusi dan mengoperasikan smart contract pada aplikasi desentral. Saat ini Ethereum menjadi platform atau protokol terbesar yang memfasilitasi lebih dari 3.000 aplikasi desentral dalam jaringannya. Jika Bitcoin sudah dianggap seperti emas digital yang selalu naik nilainya, Ether diibaratkan sebagai minyak bumi yang memberi tenaga pada mesin-mesin yang menggerakkan roda ekonomi dunia. Ether menjadi mata uang kripto dengan valuasi terbesar kedua setelah Bitcoin, dengan total nilai pasar mencapai 400 billion US dollar. Kendala dan masa depan Ethereum. Smart contract dalam blockchain adalah hal yang revolusioner, membawa banyak perubahan dan manfaat bagi dunia. Namun, Ethereum juga mengalami kendala dalam perjalanannya, dan hal ini tentu dapat menghambat pertumbuhan ekosistemnya. Blockchain Bitcoin hanya bisa mencatat transaksi sederhana, namun disitulah letak keamanannya. Dengan sistem yang sederhana, jika ada yang mencoba untuk memodifikasi data, akan sangat mudah untuk terdeteksi. Lain halnya dengan blockchain Ethereum yang menyertakan smart contract pada blockchain-nya. Semakin kompleks program yang dituliskan, tentu akan semakin sulit untuk menjaga tingkat keamanannya. Sebagai contoh, The DAO. Sebuah proyek aplikasi desentral yang terkenal karena kegagalannya. Akibat adanya celah keamanan pada smart contract-nya, memungkinkan terjadinya pencurian dana kolektif milik para investor, dan yang dicuri mencapai 50 juta US dollar. Kejadian ini begitu besar dampaknya bagi komunitas Ethereum yang waktu itu masih berumur setahun. Sehingga voting dilakukan oleh seluruh pengguna Ethereum. Dengan hasil akhirnya dilakukan hard fork, yaitu terpisahnya blockchain Ethereum menjadi dua blockchain, Ethereum dan Ethereum Classic seperti yang kita kenal sekarang. Ethereum adalah blockchain yang bersepakat tidak mengesahkan transaksi si pencuri dengan menjalankan rantai blok baru yang berbeda sebelum pencuri memindahkan dana dari proyek The DAO ke walletnya. Dan Ethereum Classic adalah blockchain original yang tetap meneruskan pencatatan apapun kondisinya, dan itu berarti pencuri mendapatkan uangnya. Blockchain Ethereum terbukti memiliki keamanan yang sangat baik, akan tetapi aplikasi desentral yang berjalan di atasnya belum tentu memiliki keamanan yang sama. Jadi selalu perhatikan dan teliti setiap proyek desentral aplikasi atau dApps di mana Anda akan bergabung atau berinvestasi di dalamnya. Kami secara khusus akan membahas cerita The DAO dan juga pengertian hard fork dan soft fork, bagaimana dampaknya kepada pengguna dan keseluruhan teknologi desentral ini dalam video terpisah. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi menarik di channel ini. Skalabilitas. Ethereum juga memiliki kendala dalam hal skalabilitas, sama halnya seperti Bitcoin, yaitu dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Kecepatan transaksi Ethereum sangat lambat dibandingkan dengan jumlah penggunanya karena hanya mampu menyelesaikan 15 transaksi per detiknya. Hal ini berimbas langsung pada biaya transaksi atau gas fee istilah dalam Ethereum yang menjadi sangat mahal, menjadikan Ethereum blockchain dengan biaya transaksi paling mahal sedunia. Teknologi ZK Rollup saat ini menjadi solusi sementara untuk mengatasi lambatnya validasi dan mahalnya gas fee. Namun masalah ini akan diselesaikan secara permanen dengan menggunakan sistem sharding pada Ethereum 2.0 yang kecepatan transaksinya akan mencapai 100.000 per detik. Kendala yang lain, Ethereum hingga hari ini masih menggunakan konsensus proof of work, sama seperti Bitcoin. Tentu hal ini juga memiliki isu penggunaan energi berlebih untuk menjalankan jaringan desentralnya, menjadikannya tidak ramah lingkungan. Meski demikian, Ethereum sedang dalam tahap pergantian menuju konsensus proof of stake di Ethereum 2.0. Tentu kami akan membahas lebih detail mengenai apa itu ZK Rollup, sharding, POS, dan juga semua tentang Ethereum 2.0 di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar bisa tetap mengikuti informasi menarik ini. Masa depan.
Ethereum adalah proyek yang sangat revolusioner setelah Bitcoin dan memiliki ekosistem komunitas yang terbesar di dunia. Dengan valuasi pasar kedua setelah Bitcoin, saat ini Ethereum masih belum dalam bentuk akhirnya. Masih terus berproses menuju proyek Ethereum 2.0 sebagai solusi atas kendala yang ada saat ini. Sehingga kemungkinan-kemungkinan baru dan kesempatan-kesempatan baru masih akan terus berkembang. Hal ini membuat ekosistem Ethereum berpotensi besar untuk terus meningkat dan bukan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan utama, yaitu internet desentral, akan terwujud. Sekian ulasan 100 kripto teratas kali ini. Semoga Anda bisa menikmati dan juga dapat menambah wawasan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, disclaimer. Kami bukanlah penasihat finansial, apalagi penasihat spiritual bagi Anda dan juga tetangga Anda. Apa yang kami tayangkan di sini ditujukan sebagai edukasi dan sekaligus hiburan yang mungkin bisa membantu Anda dalam menambah informasi di seputar dunia kripto. Harap selalu diingat bahwa di setiap mata uang kripto akan ada proyek yang berkaitan dengan perkembangan dan inovasi teknologi di baliknya. Kenali proyeknya, cari tahu apa manfaatnya, dan bagaimana dampaknya terhadap umat manusia di masa depan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dengan teliti, karena itu akan menghindarkan Anda dari penipuan dan kecurangan berkedok kripto. Terima kasih telah menonton. Kami berharap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.